itu. Di sini saya akan menjelaskan perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi. Yang pertama dahulu, dari visi politik. Perspektif dari visi politik. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pendapat tersebut disampaikan oleh Roger Shelton. Dalam perspektif global, hubungan suatu negara dengan negara-negara lain adalah hal yang pokok. Jadi, sebuah negara tidak bisa berdiri sendiri. Antara negara yang satu dan negara yang lain saling berhubungan. Hubungan antar negara ada 3 macam. Yang pertama adalah regional. Jangkauannya antar bangsa atau antar negara di suatu kawasan yang dekat, tetanggaan. Misalnya di kawasan Asia Tenggara, antara Indonesia dan Singapura, antara Indonesia dan Malaysia, dan lain-lain. Internasional, antar bangsa atau antar negara di berbagai belahan dunia. Misalnya antara Indonesia dan Amerika dalam bidang pendidikan. Yang ketiga adalah jenis hubungannya global, antar semua bangsa atau antar semua negara di dunia ini. Contoh yang paling umum disebut adalah PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Itu semua negara yang ada di dunia ini menjadi anggota PBB. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat diproklamasikan baru mendapat pengakuan dari negara lain secara terbatas. Akibatnya hubungan dengan negara-negara yang ada di dunia ini juga masih terbatas. Demikian pula mengenai tujuan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakannya juga masih terbatas. Yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali adalah Mesir. Maka hubungan Indonesia dan Mesir itu baik sekali dari dulu sampai sekarang. Ketika Indonesia baru pertama kali merdeka dan masih diakui oleh Mesir, maka lembaga yang kita punya, lembaga yang dimiliki oleh negara Indonesia, salah satunya adalah Departemen Luar Negeri, maka tugasnya hanya berurusan dengan Mesir karena baru Mesir yang mengakui Indonesia. Pada saat itu, negara-negara lain belum mengakui Indonesia merdeka. Makanya Indonesia tidak bisa bekerja sama dengan negara-negara lain karena negara lain belum mengakui kita adanya negara Indonesia. Pada saat awal-awal, perjuangan politik menjadi prioritas, pengakuan dan hubungan politik menjadi perjuangan utama. Hal ini tentu saja menjadi modal utama untuk mengembangkan diri lebih jauh di tengah-tengah dunia internasional. Karena Indonesia belum dikenal oleh berbagai negara, maka lembaga luar negeri beserta lembaga-lembaga yang lain berusaha untuk mengenalkan Indonesia ke berbagai negara agar negara-negara lain juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Keberhasilan Konferensi Asia Afrika, pembentukan dan kegiatan negara-negara non-blok yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pelopornya dapat meningkatkan pengakuan negara lain terhadap kedudukan Indonesia. Hal itu semua merupakan perjuangan politik. Kerjasama regional ASEAN dengan terbentuknya negara-negara ASEAN ini juga merupakan tahap lain dalam perjuangan politik. Saat ini, Republik Indonesia sudah diperhitungkan negara-negara lain dalam peraturan politik, termasuk negara-negara adikuasa. Secara global, Indonesia memiliki kedudukan terhormat dalam bidang politik, khususnya sebagai negara non-blok. Pembangunan politik dunia internasional pada tingkat global telah membuahkan hasil. Yang paling nyata dari usaha para pendahulu kita adalah ikut turut serta dalam Konferensi Asia Afrika menjadi tuan rumah di Bandung. Ikut sertanya kita, negara Indonesia dalam konferensi itu mengangkat nama Indonesia di berbagai negara yang lain. Yang kedua adalah
partisipasinya Indonesia dalam ASEAN. ASEAN itu adalah kerjasama antar negara-negara yang ada di Asia Tenggara, Southeast Asia. Salah satunya Indonesia bersama 10 negara yang lain. Ada Singapura, Malaysia, Timur Timur, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan lainnya. Keaktifan Indonesia dalam skala ASEAN ini juga memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan politik. Dengan berpegang pada politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia terjun ke berbagai kegiatan penyelesaian pertikaian politik seperti di Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, Israel, dan lain-lain. Kegiatan tersebut lebih meningkatkan kedudukan Indonesia di bidang politik, terutama politik luar negeri. Hal tersebut menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi. Kepercayaan negara lain, termasuk negara adik kuasa di bidang politik, lebih membuka jalan kerjasama di bidang ekonomi. Bantuan ekonomi menjadi terbuka. Di masa ini, pembangunan Indonesia lebih menitik beratkan pada bidang ekonomi. Indonesia juga berperan serta ikut berpartisipasi ketika ada konflik di negara lain. Kita, negara Indonesia, mengirimkan pasukan kita untuk membantu negara yang sedang berkonflik agar konfliknya cepat selesai. Kegiatan ini membantu negara lain yang sedang konflik, memberikan efek positif terhadap kedudukan Indonesia di mata negara-negara adik kuasa. Negara-negara adik kuasa mengakui kedudukan kita dan mereka bersedia melakukan kerjasama di bidang ekonomi. Stabilitas dan kemajuan politik Indonesia, khususnya politik luar negeri, berpengaruh terhadap kondisi politik global. Hal ini dapat kita hayati dengan dampak konferensi Asia Afrika. Pimpinan dan pengaruh Indonesia dalam gerakan non-blok (GNB) terhadap kebangkitan di Afrika dan Amerika Latin atau negara-negara selatan pada umumnya. Kebangkitan negara-negara selatan menemukan perhatian negara-negara utara. Negara-negara yang terakhir ini tidak lagi mengabaikan negara-negara selatan. Peranan dan keberhasilan politik negara Indonesia telah berubah secara berubah, baik di negara-negara selatan maupun di negara-negara utara, termasuk negara adik kuasa. Afrika, kalau dilihat di global itu posisinya di selatan. Amerika Latin sama, kalau dilihat di global itu posisinya di belahan bumi bagian selatan. Afrika dan Amerika Latin, termasuk di Asia bagian selatan, itu terdapat banyak negara dalam golongan Muslim. Terbelakang, belum maju. Yang negara kita, Indonesia, membantu mereka berpartisipasi dalam hubungan dengan negara-negara di Afrika maupun di negara-negara Amerika Latin untuk bekerja sama, untuk membangun kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk politik, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, agar sama-sama menjadi negara maju, sama-sama menjadi negara yang meninggalkan kedudukannya sebagai negara Muslim. Negara Republik Indonesia sebagai warga dunia tidak dapat melepaskan diri pengaruh perkembangan di negara lain, khususnya di negara yang telah maju. Lebih ironis lagi di negara-negara adik kuasa. Perkembangan di Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Jerman, Jepang, dan seterusnya selalu ada pengaruh terhadap kehidupan politik, khususnya politik luar negeri Indonesia. Paling tidak, Indonesia harus memperhitungkan kecenderungan dan peluang yang akan terjadi akibat perubahan di negara lain. Saat ini, Cina menjadi salah satu negara adik kuasa yang pertumbuhan ekonominya sangat pesat sekali. Masa-masa sebelum ini, Cina kehidupan ekonominya lambat, jadi kerjasama antara Cina dan Indonesia pun juga lambat. Karena kondisi Cina yang tumbuh pesat, maka perkembangan kerjasama antara Indonesia dan Cina pun menjadi pesat. Kebijakan negara Indonesia terhadap Cina, kebijakan yang dahulu dan kebijakan yang sekarang berubah menjadi berkembang. Indonesia lebih membuka penanaman modal dari pengusaha-pengusaha Cina.
Perubahan peta politik seperti yang dialami negara-negara Eropa Timur dan yang lainnya membawa dampak luas pada tatanan global yang tidak hanya menyangkut bidang politik, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, dan iptek. Mau tidak mau, kenyataan itu berpengaruh terhadap wawasan politik Indonesia. Perspektif global dari perubahan peta politik membawa dampak terhadap berbagai aspek hubungan luar negeri Indonesia. Seperti saya sebutkan sebelumnya, pandangan Indonesia terhadap Cina di masa-masa dahulu dan di masa-masa sekarang berubah. Untuk saat ini, Indonesia lebih membuka terhadap pengusaha-pengusaha yang menanam modal dari Cina. Kalau dahulu orientasi politik Indonesia adalah negara-negara adikuasa dari Barat, terutama Amerika dan Eropa.